Oke, kita bicara tentang barisan. Tadi barisan itu adalah susunan bilangan yang terurut ya, dengan urutan bilangan asli. Maksud bilangan asli apa? Bilangan dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi ya mulainya dari barisan pertama gitu ya, urutan bilangan asli. Apakah bilangan di dalam barisannya harus bilangan asli? Tidak. Jadi makna dari urutan ini adalah posisinya ya, posisi pertama, posisi kedua. Makanya A1 menyatakan sebagai bilangan di barisan pertama, gitu ya. Kemudian barisan tak hingga berarti apa? Barisan dengan bilangan aslinya itu ya menuju tak hingga gitu. Banyaknya barisannya tak hingga gitu. Dan barisan ini dapat dilihat sebagai fungsi. Makanya keterkaitan dari barisan pertama menuju barisan kedua itu membentuk fungsi. Sehingga ada keteraturan di dalamnya. Kemudian barisan bisa dibuat atau disajikan dalam bentuk AN dengan N1 sampai T hingga. Bentuknya ya, jadi notasi-notasi ini jangan sampai membuat kalian buta gitu ya, variasi tulisannya. Atau AN dengan N bilangan asli, atau dapat juga disingkat dengan AN kurung kurawang. Nah, ini bentuk-bentuk penulisan dari barisan AN gitu ya. Kemudian suatu barisan dapat dispesifikkan dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola. Jadi bentuk barisan juga boleh kita tulis dengan titik-titik di belakangnya. Ada 3 titik-titik gitu ya. Itu cukup mewakili sebagai satu barisan. Kemudian dengan rumusan eksplisit juga boleh. Adanya kaitan AN dengan N. Kemudian juga bisa kita tulis dalam bentuk rumus rekursi, ada kaitan AN dengan AN-1. Nah, ini juga dimaklumi dalam penulisan barisan. Kayak gitu. Seperti sini cukup. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, langsung unmute ya. Jadi ngomong dan atau raise hand juga boleh supaya kita jadi lebih tertib. Gitu ya. Boleh banget di tengah-tengah penjelasan ada yang mau bertanya atau mau menyanggah, itu juga boleh banget. Kita lanjut contoh latihan 1A di sini ya. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan AN. Nah, ini ada 6 soal. Harusnya sih tidak ada yang merasa kerepotan ya. Tapi mungkin yang menjadi challenge-nya adalah nomor 6, bagaimana mengubah bentuk rekursifnya menjadi bentuk implisit. Nah, ya. Boleh kita coba. Di sini saya lihat variasi NIM-nya juga banyak ya variasinya ya. Boleh dicoba masing-masing mengerjakan 2 dari 6 soal, tapi jangan yang gampang-gampang aja ya. Dibikin random gitu ya. Coba dibuat dulu, dikerjakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Saya lihat NIM kalian kayak gimana nih kondisinya. Oke, coba dulu suku 5 pertama. Gampang ya, anak SMA. Anak SMA bisa ya. Kalau anak kuliah, apalagi gitu kan. Harusnya lebih gampang lagi. Suku AN-nya yang diminta 5 suku pertama. Ini mudah harusnya. Yang jadi challenge mungkin yang nomor 6 ini ya. Bagaimana menulis rumus rekursifnya menjadi rumus tadi ya. Bentuk eksplisitnya. Rumus AN-nya apa nih? Kayak gitu. Kira-kira bisa nggak? Yuk, silakan dicoba. Kita tunggu 5 menit ya. 7.22. Kita coba bahas. Harus banyak latihan nih. Ini harusnya saya berharap kalian membuat nama Zoom-nya dengan NIM ya, bagian depan. Sehingga jadi lebih kelihatan NIM dan nama gitu ya. Jadi kalau mau manggil misalkan ada Aprilia Kristi gitu ya. Itu ada NIM 19 di belakangnya.
Oke, NIM-nya mungkin kita bikin pembahasan soalnya berdasarkan NIM ya. Jadi ini adalah modulo 6. Jadi kalau Rizky ini NIM-nya adalah 008, 8 itu adalah kalau di modulo 6 sisanya berapa? Sisanya adalah 2 ya. Berarti Rizky kebagian soal nomor 2 gitu. Atau Aprilia ini NIM-nya 9. Kalau di modulo 6 atau dibagi 6 sisanya adalah 3. Berarti kebagian soal nomor 3 gitu. Kalau yang 0 berarti kebagian soal nomor 6. Kayak Kireina ya, Kireina karena NIM-nya angkat digit terakhir angkanya adalah 0 berarti kebagian nomor 6. Kita menggunakan modulo atau istilahnya apa ya? Sisa ya. Sisa pembagian 6. Jadi pastinya semua NIM kebagian soal ya. Devina nih kebagian soal nomor 6 ya. Berdasarkan NIM-nya, satu digit terakhir itu adalah menandakan soal yang dikerjakan. Silakan dicoba dulu. Nanti kita akan panggil satu dari beberapa mahasiswa di sini untuk menjelaskan menjelaskan jawabannya. Ya. 722. Nanti kita bahas. Ada kendala? Sudah? Oke, sudah 722 ya. Mungkin saya perlu panggil mungkin siapa ya? Yang NIM-nya di belakangnya ada 6 itu ada Rasel. Rasel Bella Amanda. Rasel, gimana? Nomor 6 sudah dikerjakan? Belum selesai, Bu. Oke, 5 barisan pertamanya apa? Yuk, coba dulu. Apa sambil kalau belum selesai berarti kita selesaikan bareng-bareng. A satunya 1 ya. A duanya apa? A duanya apa? 1 dibagi dengan gimana, Rasel? Halo? Kita masukkan aja ya.
A2-nya berarti 1 per 1 ditambah A1-nya 1. Berarti kita tulisnya jadi 1/2 ya. Kalau ngomongin A3 gimana? Berarti berkaitan dengan A2 tadi kan? 1/1 ditambah setengah. Berarti 3/2. Maka kita bisa tulis menjadi 2/3. Gitu ya. Sementara untuk suku keempat gimana? 4 berarti 1 dibagi 1 ditambah 2/3. Berarti 1 ditambah 2/3 berapa? 5/3. 1/4 dari 5/3 kita tulis sebagai 3/5. Sementara A5 itu adalah apa? 1 dibagi 1 plus 3/5. Berarti 8/5. 1 dibagi 8/5 adalah 5/8. Nah, kalau melihat pola seperti ini, kira-kira kita bisa tulis AN-nya dalam bentuk implisit nggak kira-kira? Gimana, Rachel? Benar, Rachel tadi panggilannya? Rachel apa Bella panggilannya? Atau Amanda? Rahel, Bu. Oh ya, Rahel. Gimana, Rahel? AN-nya kita tulisnya sebagai apa? Kalau ngelihat pola ini. Setengah, kemudian 2/3, kemudian 3/5, kemudian 5/8. Oke, ini tugas Rahel nih. Untuk di nomor 5, kita bisa panggil yang NIM-nya 5 atau ya NIM-nya 5 aja ya. NIM-nya 5 nih ada, saya ketemu. Siapa tadi yang NIM-nya 5? Ada. Atau ada yang mau mengajukan diri? NIM-nya 5 dan Neka. Neka Lustria. Neka gimana? Kalau 5 itu 5 suku pertamanya apa aja, Neka? Yang nomor 5 ya, Bu? Iya. Ada 1, 0, min 1, 0 sama 1. 0, 1. 0, lagi? 0, salah Bu. 1, 0, 1, 0, min 1. 1, 0, min 1. 0, 1. Ini? Iya. Ya. Nah, berarti kita bisa buat pola lain nggak AN-nya selain menggunakan sin? Kita bisa tuliskan ada polanya ini ya. Kalau di yang genap, dia 1, min 1, 1, min 1 terus ya. Kalau yang di barisan ke ganjil, dia selalu 1 atau min 1. Tapi kalau di barisan ke genap, dia selalu 0, gitu kan? Berarti kita bisa gimana? Selain bentuk deretnya sin NP/2, bentuk lainnya apa? Bisa ditulis rumusannya apa? Yuk. Jadi kita bisa tulis AN-nya menjadi 2 bagian ya. Dia akan jadi 0 untuk N-nya genap gitu kan. Tapi untuk ganjil gimana? Min 1 pangkat N gitu kan. Dengan N-nya adalah, min 1 pangkat K gitu ya. Kita tulisnya kalau K, atau mungkin K plus 1 gitu ya. Untuk N-nya, oke. Untuk N-nya ganjil. Ganjil. Kita tulis N itu adalah K, 2K plus 1. Nah, ini. Kita tulisnya 2K plus 1, berarti min 1 pangkat K.
Nah, gitu. Masuk akal nggak? Nyambung nggak kira-kira kalau saya buatkan bentuk AN-nya seperti itu? AN itu akan bernilai 0 untuk N-nya genap, tapi justru AN akan bernilai min 1 pangkat K untuk N-nya ganjil. Ganjil itu kayak gimana? Bentuknya adalah 2K plus 1. Jadi kalau K-nya 0, berarti kan N-nya 1 ya. Dia akan bernilai min 1 pangkat 0, jadi 1. Untuk suku ketiga, berarti K-nya adalah 1. Berarti min 1 pangkat 1. Min 1. Untuk suku kelima, berarti K-nya 2. Nilainya menjadi 1. Jadi di posisi ganjil, nilainya akan berubah 1 atau min 1 bergantung kepada nilai dari K-nya. Gitu. Sampai di sini cukup jelas? Sehingga bentuk barisan yang kita definisikan lagi itu akan sama dengan bentuk barisan AN ini yang menggunakan sin NP per 2. Gitu. Bentuknya akan sama. Apakah ini satu-satunya cara? Enggak. Kita bisa definisikan barisan serupa, nilainya sama, tapi bentuk rumusannya yang berbeda. Gitu ya, Rahel, jangan lupa untuk mencari atau menelusuri yang nomor 6 tadi. Rumusan AN-nya apa nih? Supaya lebih implisit. Gitu ya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Oh, ini masih ada latihan. Tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. Nah, berarti di sini rumusannya udah ada. Sorry, bentuk dari suku barisan-barisannya sudah ada. Kita disuruh untuk mencari rumus suku ke N-nya. Oke, di sini ada 5 soal, berarti kita ngambil pembagian soalnya berdasarkan NIM lagi. Kalau digit terakhir dari NIM-nya adalah 1, berarti kita ngerjakan nomor 1. Digit NIM terakhirnya adalah 3, berarti mengerjakan nomor 3. Kalau yang lebih dari 5, kita gunakan modulo atau sisa ya. Jadi contohnya nih, bagi Garnisha, NIM digit terakhirnya adalah 7. Ya, angka digit terakhir dari NIM-nya itu angka 7, berarti kita mengerjakan 7 dibagi 5, sisanya adalah 2. Berarti Garnisha mengerjakan soal nomor 2, gitu ya. Kalau Aprilia, NIM digit angka terakhirnya dari Aprilia itu adalah 9, berarti Aprilia mengerjakan nomor 4. Jadi diulang lagi tuh. 1 sampai 5, nomor 6 mengerjakan nomor 1, 7 mengerjakan nomor 2, 8 mengerjakan nomor 3, 9 mengerjakan nomor 4, dan 0 mengerjakan nomor 5. Cukup jelas? Ayo latihan soal, jangan sampai terlewatkan. Kalau ada latihan soal yang tidak bisa dikerjakan, itulah waktunya kita kerjakan di kelas. Karena nanti kalau di ujian nggak bisa lagi kan. Kalau di ujian namanya juga ujian, jadi tidak ada lagi pembahasan. Gitu. Sekarang 7.32 kita akan bahas bareng-bareng di pukul 7.35 ya. 7.35 kita bahas bareng-bareng. Silahkan coba dulu kerjakan soal-soal latihannya ini.
Sudah? 735? Gimana? Rumusan AN-nya sudah dapat? Kita coba panggil nomor 1 sama nomor 3 beda-beda sedikit ya. 2, 4, 8, 16. Tapi nomor 3, 1, 2, 4, 6, 8. Kita panggil yang ada NIM belakangnya 2 ya. Ada nggak NIM belakangnya 2? Kalau nggak ada nih, oh ada nih. Nabila Giska. Nabila, seperti apa pengerjaan nomor 2, Nabila? Halo, Nabila? Belum selesai, Bu. Oh, kenapa belum selesai? Apakah sesulit itu? Rumusan AN-nya apa, Nabila? Tebak-tebakannya. Boleh kok salah juga. Ini 1, kemudian min 2/3, kemudian 4/9. Seperti apa rumusan AN-nya ini? Nabila? Nabila ada 2 ya. Nabila Giska nih yang ditanya nih. Karena NIM-nya belakangnya ada 2. Gimana Nabila Giska? Suku ke N-nya rumusnya seperti apa? Atau ada yang mau bantu? Boleh? Silakan. Sulit emangnya, Nabila? Suku ke N-nya kita lihat suku pertama positif, kedua negatif, ketiga positif, keempat negatif. Berarti suku ke genap selalu negatif, gitu kan ya? Ya, begitu? Suku genap selalu negatif. Berarti suku ke AN kita tulis sebagai -1 pangkat N plus 1 ya. Karena setiap genap, suku ke genap selalu negatif. Jadi kalau genap tambah 1 selalu ganjil ya. Maka nilainya negatif. -1 pangkat ganjil selalu negatif. Kemudian kita lihat yang suku yang di atas per suku yang di bawah. Gimana cara membuat rumusannya? Di sini ada 2, kemudian loncat ke 4, kemudian loncat ke 8. Berarti suku berikutnya apa? Otomatis jadi ini jadi apa? Menjadi 2 pangkat apa? Nabila, mana nih suaranya? Ayo, kenapa nih? Malu-malu. 2 pangkat, ini ada 2, 4, 8, berarti pangkat 2 pangkat N ya. Karena 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Itu kan? Bener nggak? Kita tulisnya 2 karena dia mulainya dari 1, maka mau nggak mau ini menjadi N-1. Karena di N-nya 1, dia jadi 2 pangkat 0. N-nya 2, berarti nilainya jadi 2 pangkat 1, gitu ya. Di bawahnya, ini merupakan, apa nih? Awalnya 1, kemudian 3, kemudian 9, kemudian 27. Berarti 3 pangkat N ya. Tapi karena mulainya 1, berarti dia jadi 3 pangkat N-1. Kita bisa tulis juga bentuk ini menjadi -1 pangkat N plus 1. Kemudian di sini 2/3 pangkat N-1. Nah, rumusannya dari sini. Karena N-nya mulai dari N-nya 1 gitu. Oke ya? Oke, sampai sejauh ini?
Kita coba panggil untuk pengerjaan nomor 5 ya. Nomor 5 ini ada siapa aja ya? Oke, nomor 5 berarti ada NIM-nya 5 atau NIM-nya 0 ya. NIM-nya 0 kita panggil ada Intania Putri. Intania Putri, apakah sudah join? Sudah? Masih kerjakan, Bu. Yang mana yang dikerjakan? Nomor 5. Oke, nomor 5. Sampai mana? Coba jelasin. Sampai mana pengerjaannya? Berarti rumus AN-nya gimana, Intania? AN-nya sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1. N plus 1? Atau Iya. M aja? Karena kan ini suku ganjil yang pangkat min 1, Iya. yang ada min 1-nya ya? Oh iya, Bu. Pangkat N saja. Kemudian apa rumusan ininya? Di atasnya 1, 2, 3, 4. Berarti cukup? Apa? Kalau di bagian atas pecahannya 1, 2, 3, 4, untuk suku pertama 1, suku kedua 2, berarti cukup di sini jadi N, gitu ya Intania? Ya, iya. Yang di bawahnya jadi apa? N kuadrat. N kuadrat, kalau N kuadrat ini harusnya 1 dong. Oh, Tapi iya. di sini suku pertamanya 4. Berarti N plus 1 ya. Karena suku pertamanya mulai dari 2, kan bagian pecahan bawahnya ini. Ya, Iya. jadi yang di bagian bawah menjadi N plus 1 karena suku pertamanya mulai dari 2. 2 kuadrat. Suku kedua jadi 3 kuadrat gitu ya. Gampang nggak Intan ya? Iya, Bu. Gampang ya. Jadi kalau gampang jangan digampangin sampai nggak dikerjakan ya. Jadi justru karena gampang harus diselesaikan kayak gitu. Oke, cukup 2 soal kita bahas di latihan 1B. Ada yang mau ditanyakan terkait yang dikerjakan? Atau mau mengkonfirmasi jawaban? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke makna dari barisan konvergen. Nah, ujung tombak dari materi barisan ini adalah kita akan menguji apakah barisan dari angka-angka tadi menuju suatu nilai atau tidak. Tujuannya ke sana. Jadi makna dari konvergen itu adalah nilai dari barisan tadi akan menuju suatu nilai. Kayak gitu. Di sini kita lihat contohnya di nomor 1 ya. Suku AN di sini mendekati 1. Kenapa? Karena semakin besar N, di sini semakin besar nilai N, maka nilai AN-nya akan menuju 1. Katakanlah N menuju T hingga, maka 1 dikurang 1/N itu akan sama dengan 1. Gitu. Jadi semakin kecil nilai 1/N, maka nilai 1 ini akan semakin bulat gitu ya. 1/N-nya akan menuju 0 gitu. Kita lihat juga di nomor 2, 1 ditambah min 1 pangkat N kali 1/N. Ini kita lihat nih, B1-nya di 0, sementara di B2-nya itu adalah di sini ya posisinya 1 lebih. Kemudian di B3-nya untuk nomor 2 ya, B3-nya loncat ke sini, B4-nya ke sini, B5-nya semakin dekat gitu ya. B1, B2 memang berjauhan, tapi semakin besar nilai N-nya, justru dia akan menuju suatu nilai. Jadi makin mepet dia tuh antara BN dan BN plus 1 gitu ya. Kalau kita lihat secara hitungan, dia akan menuju nilainya adalah 1. Sementara kalau di CN, nomor 3, perhatikan, CN di sini, nilai pertamanya adalah 0 di sini ya. Nilai keduanya adalah berapa di sini? 3/2. Sementara nilai ketiganya makin jauh di sini. Ya. C4-nya juga
makin jauh ya. Jadi posisi CN dengan CN plus satunya justru akan semakin jauh gitu. Makanya kita bisa katakan dia tidak menuju suatu nilai. Karena nilainya sangat-sangat berjauhan. Begitu. Sementara di nomor D, kita lihat nilai sukunya itu berdasarkan desimal ya. Kita tambahkan angka apa ini? DN-nya adalah 0,999, kemudian suku keduanya 0,999, suku ketiganya juga 0,999 ya. Sehingga nilai akhirnya juga akan tetap di 0,999 gitu ya. Karena nilai barisannya tetap barisan konstan, istilahnya begitu. Jadi di sini bilang nilai suku dari keempat barisan di atas mendekati 1. Memang ya, dekat dengan angka 1 ya posisinya. Tetapi kita lihat AN dan BN itu konvergen menuju 1. Tetapi tidak demikian dengan CN dan DN. Kenapa? Karena DN ini konvergennya kemana? Konvergen ke 0,999. Sementara kalau CN ini justru tidak konvergen. Agar suatu barisan konvergen menuju 1, syaratnya adalah nilai-nilai barisan mendekati 1 dan tetap berdekatan. Nah, ini maknanya ya. Nilai-nilai barisannya tetap dekat-dekat ke 1, seperti tadi ya. Ini A1, A2, A3, makin-makin mepet gitu ya ke 1. Dan dia masing-masing AN dengan AN plus 1 dia tetap berdekatan. Nah, itu kata kuncinya. Dia mendekati suatu nilai dan dia barisan-barisannya tetap berdekatan. Kalau barisannya berjauhan, maka dia tidak konvergen. Dalam bahasa matematika, kita bisa tulis ini ya. Barisan konvergen itu adalah barisan jika limit dari N menuju T hingga dari AN-nya itu ada. Limit AN itu disebut dengan limit barisan. Kenapa? Karena AN itu adalah barisan, ini adalah limitnya, makanya disebut dengan limit barisan, gitu ya. Simple begitu. Karena AN itu dikenal sebagai barisan. Dan jika limit AN tidak ada, maka dia disebut dengan barisan divergen. Gitu ya. Kalau nilai limitnya tidak ada, atau juga nilai limitnya menuju plus atau minus tak hingga. Tidak ada atau plus minus tak hingga ya. Kalau nilai plus minus tak hingga kan nilainya sesuatu yang besar, tapi tidak bisa dibuat dalam suatu angka. Maka dia dikenal sebagai barisan divergen. Langkah-langkah untuk menentukan kekonvergenan barisan, nah perlu diingat, langkah pertama memang harus dibuat dulu rumus suku KN-nya ya, tadi AN. Kemudian kita hitung limitnya, kemudian jika limitnya ada, maka dapat disimpulkan dia konvergen. Jika dia tidak ada, maka barisan disebut sebagai barisan divergen. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, kita berikan contoh. Selidiki kekonvergenan barisan ini. Nah, coba dulu 2 menit ya. 2 menit 751 kita bahas. Silahkan dicoba dulu apakah barisan ini konvergen atau divergen. Tadi ya, ingat langkah-langkahnya. Langkah pertama buat rumus AN-nya. Langkah kedua kita hitung limit barisannya. Langkah ketiga dari hasil limit tadi baru dapat kita simpulkan. Gitu ya. Oke, untuk contoh ini silahkan dicoba dulu. 2 menit dari sekarang, nanti kita bahas bareng-bareng.
Handphone itu, kalau kamu kan handphone pikirannya buat main game ya? Ya nggak? Nah, handphone itu bukan buat main game. Handphone itu buat komunikasi. Misalkan ayah di Bogor, kakek di Beliau di Padang, saya nggak bisa ngomong langsung. Kalau mau ngomong langsung, ayah mesti beli tiket pesawat di tiket bus ke sini dulu, baru saya ngomong sama kakek. Oke, sudah ada yang coba? Ya, kita selidiki ya. Nah, di sini rumus AN-nya kita lihat suku ke N itu dapat ditulis sebagai mana nih? N per N plus 1 ya, karena suku pertamanya mulai dari 1, tapi suku ke pecahan bawah itu dimulai dari 2, gitu ya. Perhatikan di sini. Kemudian karena dia selalu berurut ya, suku pertama barisan atas 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5. Oke, ini ada yang berbeda? Jangan-jangan ada yang skip ini ya? 4/5, kemudian ada 5/6. Karena ini kan sepertinya loncat ini. Kalau di sini suku keempat ada 4/5-nya, maka kita bisa tulis rumus AN-nya menjadi N per N plus 1 gitu ya. Tapi kalau nggak ada 4/5-nya nih jadi salah ya, rumusan AN-nya. Rumusan AN-nya jadi salah kalau suku keempatnya tidak 4/5. Kemudian langkah kedua apa? Kita hitung limit AN-nya. Di sini limit N menuju T hingga dari N per N plus 1. Caranya apa? Kalau yang masih ingat di kelas kalkulus, dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi N dibagi N, kemudian di sini juga sama-sama dibagi N atas bawah. Kita peroleh 1/1 ditambah 1/N. Ini adalah 0 ya, karena untuk N menuju T hingga 1/N adalah 0. Kita peroleh nilai limitnya adalah 1. Maka dapat disimpulkan barisan tersebut konvergen menuju 1. Ya, ini ada yang kurang nih. Suku keempatnya adalah 4/5. Sampai di sini, ada yang bingung?
Enggak, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Ada latihan 2 di sini. Tentukan apakah barisan konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan nilai limitnya. Di nomor 1 ini menggunakan, ini adalah pecahan campuran ya. Jadi harus hati-hati melihat pecahan campuran. 1-3 kita harus membuat rumusan AN-nya. Sementara untuk 4 dan 5, 6, 7 itu sudah ada ya rumus AN-nya. Berarti tinggal menghitung limit dari AN-nya saja. Ada 7 soal. Saya berharap untuk latihan kedua ini jangan malu-malu ya untuk menunjukkan diri. Silahkan kerjakan soal berdasarkan NIM kalian. Jadi kalau ada NIM 8, berarti lanjut ke soal nomor 1 lagi. NIM-nya 1 angka di belakang, angka terakhir NIM-nya adalah 9, berarti mengerjakan soal nomor 2 gitu ya. Kalau NIM angka terakhirnya adalah 10 atau 0, maka mengerjakan soal nomor 7. Jadi berdasarkan NIM-nya saja. Jadi di looping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti angka di belakang NIM-nya. Angka 8 kembali ke nomor 1. Angka 9 ke nomor 2. Sementara angka 0 adalah nomor 7. Kita berikan latihan ini untuk waktu sekitar 3 menit ya. Atau mungkin 5 menit. Berarti jam 8.02 kita akan kembali dengan pembahasan soal di latihan 2. Silakan dicoba dulu. Kita akan lihat ada
Ayo, sudah ada yang mencoba? Saya justru akan lebih senang kalau ada yang sudah mencoba dan menunjukkan dirinya ya. Jadi justru kalau udah nggak nyoba dan nggak mau nunjukin diri itu jadinya lebih, aduh, sedih ya. Artinya proses pembelajaran kita kan bukan cuma satu arah, tapi juga dua arah gitu ya. Kita bisa melihat feedback dari mahasiswa, seberapa jauh kalian pahamnya, sehingga kita bisa mengukur nih apa laju dalam penjelasannya, ataupun mungkin perlu penjelasan lebih lanjut supaya jadi lebih paham kayak gitu. Kita coba di soal nomor 1. Kita panggil mungkin yang NIM-nya 1 ya di belakangnya. Ada Sinara Meida. Sinara gimana? Sudah dicoba soal nomor 1? Tidak berada di Zoom? Sinara Meida Setio Putri. Belum ketemu, Bu. Yang belum? Belum kenapa belum? Sampai mana, Sinara? Proses pencariannya sampai mana? Coba dijelaskan. Halo, Sinara? Masih nyari AR-nya, Bu. Suku KN-nya belum dapat? Coba kita lihat ya, suku A1-nya 0, A2-nya apa nih nulisnya? A1-nya 0, A2-nya apa nih, Sinara? Nulis bentuknya 2/10 berarti dapat ditulis sebagai bentuk pecahannya seperti apa? 21/10 ya? Karena 2/10. Kalau A3-nya gimana? 32/10 ya? Kemudian juga ini ada 43/10 ya. Kemudian ada A4-nya adalah 43/10. Kemudian ada 54, 65/10 gitu ya suku ke berikutnya. Dari sini kita bisa lihat rumus AN-nya apa? Sinara. Mana tadi Sinara? Benar nggak Sinara? Sinara, rumus AN-nya apa? Ini ada 0, kemudian 21, 32, 43, kemudian ada 54, kemudian ada 65 gitu ya. Rumus AN-nya apa, Sinara? Kita bisa tulis sebagai gimana? Ini yang pasti di bawahnya per 10 ya. Yang di atasnya gimana? Ayo. Ini kita bisa tulis sebagai 10N ya. 10N plus N-1 ya. Jadi kalau N-nya 1, maka nilainya menjadi 10/10. Oh, karena dia di atasnya 0 ya. Benar nggak? 10N plus N/1. Kalau 2, N-nya 2, maka kita bisa tulis 20 ditambah 2 dikurang 1 jadi 21. Kalau N-nya 3, berarti 30 ditambah 3 dikurang 1 jadi 32. N-nya 4, berarti 40 ditambah 4 kurang 1 jadi 43. Tapi ini hanya untuk N-nya besar sama dengan 2. Kalau A1-nya tetap mulainya dari 0. Karena kalau kita masukkan nilai N-nya 1, maka nilainya harusnya 10/10. Atau bisa ditulis juga ya, AN-nya bisa ditulis sebagai 11N-1/10. Gitu ya. Karena 10N ditambah N jadinya 11N. Gitu ya.
Maka dapat ditulis juga bentukan ini. Tadi langkah pertama AN-nya apa, kemudian kita hitung limit N menuju tahingga dari AN, itu berarti limit N menuju tahingga dari 11N dikurang 1/10. Kalau kita masukkan N-nya tahingga, maka nilainya menjadi tahingga per 10 gitu ya. Tahingga. Maka dapat disimpulkan barisan ini adalah barisan apa? Barisan divergen. Karena nilainya tidak menuju suatu nilai spesifik bilangan asli atau suatu bilangan, tetapi justru menuju tahingga. Gitu. Sinara, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Sinara? Jelas, Bu. Oke, dari yang dikerjakan sampai mana, Sinara? Belum sampai akhir ini atau mana? Belum sampai lirik, Bu. Oke. Kita coba soal berikutnya berarti di nomor 5. Coba ya, kita lihat di nomor 5. Berarti kita panggil yang NIM-nya, kalau enggak 5, ya NIM-nya di belakangnya 5 ya. Siapa aja ini? Ada siapa yang belum terpanggil NIM-nya 5? Cuman satu yang NIM 5. Oh, ada Neka ya. Neka udah dipanggil belum ya? Neka, Ya, Bu. gimana? Nomor 5 sudah dicoba? Sudah. Oke, coba jelasin sedikit. Seperti apa? Limitnya berapa? Limit BN-nya berapa, Neka? Limit BN-nya berapa? Halo, Neka? Halo, Bu. Hmm, Limitnya akar N per 1 plus 1/N. kenapa begitu? Karena dibagi. Dibagi N. Oke, dibagi N jadi berapa tadi? Akar N per 1 plus 1/N. Bentuk persisnya berapa jadinya? Seper akar N ya di atasnya ya? Akar N di atasnya tuh akar N per N, Bu. Akar N per N berapa? Berapa? Akar N per N itu adalah seper akar N ya? Akar N per N gitu ya? Berarti N pangkat setengah dibagi N pangkat 1 gitu kan? Jadinya Ya. N pangkat setengah dikurang 1. Berarti N pangkat min setengah. Sama dengan seper. Gitu ya? Neka? Iya, Bu. Oke. Udah dihitung limitnya? Udah, Bu. Berapa nilai limitnya? Belum, Bu. Nih, kalau kita masukkan N-nya menuju tahingga, maka nilainya jadi berapa? Ini di atas menjadi seper tahingga jadinya 0. Di bawahnya menjadi, di sini tetap 1 ditambah dengan 0. Maka bentuknya adalah 0/1. Berarti 0/1 adalah 0, Neka. Artinya apa? Barisan BN itu adalah, Divergen. kenapa divergen? Konvergen ke 0, karena nilai limitnya ada menuju 0. Gitu ya? Limitnya nilainya ada. Dan nilai limitnya menuju 0. Berarti barisan BN konvergen ke 0. Oke? Iya, Bu. Oke. Kita coba satu soal lagi di nomor 6 ya.
Kita panggil NIM yang belakangnya 6. Ada nggak yang NIM-nya belakangnya 6? Ada nih Elson ya. Erson Gebi Wijaya. Ya, yang cowok nih jarang banget tadi kepanggil ya. Erson, sudah terhubung? Halo Erson? Sudah dicoba nomor 6, Erson? Panggilannya Erson apa Gebi? Gabi. Wah, ayo dicolek temennya. Ersonnya dicolek. Oke, Erson gimana? Nomor 6. Kok nggak ada suaranya? Nanti kalau ketemu besok di kelas saya cari ya yang Erson yang mana ya. Hanya Halo Erson Ibu, yang nimnya. Oke, Erson. Nah, akhirnya ada suara cowok di sini. belum Ibu, Kenapa belum? Sampai mana? nggak paham cara ngerjainnya kalau pakai Ngitung. epsilon. Nggak, jangan pakai epsilon, ngitung limit biasa. Limit N menuju T hingga dari Cn, berarti kita nulisnya gimana, Erson? Limit N menuju T hingga dari N pangkat 3 per E pangkat N. Seperti apa ngitungnya? Oh, biasa. Saya kira epsilon itu Bu, Mana yang epsilon bingung ini? tadi. E itu adalah eksponen ya, bukan epsilon. Yang kalau epsilon biasanya kita tulisnya begini. Kalau ini Oh iya iya eksponen. iya. Ya, berarti gimana? Nulisnya gimana? Cara ngitung limitnya gimana? Kalau di kalkulus kemarin? Ini kalau dihitung bentuknya jadi tahingga per tahingga ya, Ersan ya? Kalau disubstitusikan langsung, N-nya tahingga, maka bentuknya jadi tahingga per tahingga. Maka kalau bentuknya tahingga per tahingga dikenal sebagai bentuk tak tentu. Maka kalau ketemu bentuk tak tentu, cara mengerjakan limitnya gimana? Cara mengerjakannya dengan L'Hopital. Ada yang masih ingat L'Hopital? L'Hopital berarti kita turunkan kedua ruas di pecahannya. Gitu kan? Maka kita peroleh di sini adalah 3N pangkat 2. Di bawahnya E pangkat N diturunkan jadi apa? Jadi E pangkat N ya. Masih bentuk tak tentu ya. Maka kita bisa lakukan L'Hopital sekali lagi. Kita peroleh limit N menuju tahingga dari 6N per E pangkat N. Masih bentuk tahingga per tahingga. Kita lakukan L'Hopital sekali lagi. Kita peroleh limit N menuju tahingga dari 6 per E pangkat N. Maka nilainya adalah berapa, Erson? Kalau ini udah bisa dihitung ya. 6 per tahingga. Nilainya adalah 0. 0. Enggak? Nah, kalau Ya, 0 berarti dapat disimpulkan Cn-nya konvergen ke 0. iya, konvergen ke 0. 0. Gitu ya, Ersan ya? Baik Bu, terima kasih. Oke, gampang harusnya ya? Iya, tadi salah tangkap E-nya Bu. Oke, oke, oke. Jadi kita sudah coba nomor 1. So, kita sudah coba nomor 5 dan kita sudah coba nomor 6. Sisanya harusnya jadi lebih gampang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam deret, mungkin materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi saya udah punya beberapa soal nih untuk kalian kerjakan. Oke, kita aku siapkan di sini ada beberapa soal. Mana ya? Oke, ini ada soal berapa nih? Ada 8 soal nih. 8 soal. Silakan dicatat dulu untuk dikerjakan secara mandiri. Kemudian ada lagi nggak ya? Oh, sebentar. Saya coba bukakan lagi. Harusnya ini banyak soalnya. Sebentar. Catatan 1. Nah, ini.
Ada, oh ini berapa soal nih? Ada 8 tambah 4 ya, ada 12 soal ya. Jadi ada 8 ditambah 4 soal di bawah ya. Eh kalau kita lihat kalau kita lihat waktu nih masih ada 8.20 sampai 8.50 ya kita kelasnya ya. Bener nggak? 8.40 apa 40, Bu. 8.50? 40. Oke, 8.40 berarti ada sekitar 1 jam lagi ya. 8.20 sampai 8.20 sampai 8.40 berarti ada 20 menit lagi ya. Kalau ada 20 menit lagi, maka di sini, oh ini ada 8 soal yang di atas, ada 8 soal yang di bawah ya. Silahkan gitu ya, dikerjakan 1 soal di atas dan 1 soal di bawah. Kita jadikan soal latihan yang harus dikumpulkan gitu ya. Jadi di bagian yang A di sini, ini di bagian yang B, periksa apakah barisan berikut konvergen atau divergen ya. Pilih 1 soal di yang A dan pilih 1 soal di yang B, kemudian dikerjakan, tapi dipastikan soalnya itu berbeda ya. Maksudnya berbeda dengan teman kalian ya. Jadi jangan semua mengerjakan nomor 11 gitu. Tapi bervariasi. Ada yang mengerjakan nomor 11, 12, 13, 14. Silakan dikerjakan 1 di bagian A dan 1 di bagian B. 20 menit nanti kita kumpulkan jawabannya. Ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan selama pengerjaan, ya saya akan diam-diam saja sampai jam 8.40. Ya, pilih soalnya 1 di bagian A dan 1 di bagian B, ditulis di kertas yang rapi supaya nanti bisa dikumpulkan. Permisi Bu, mau tanya. Iya, boleh. Pengumpulannya di mana ya Bu? Oh, pengumpulannya ini saya siapkan tempat pengumpulannya. Nanti difoto ya. Ibu mau nanya, Iya. itu yang bagian A itu kita nentuin barisnya apa gimana, Bu? Kita menentukan apakah dia konvergen atau divergen. Ya, Iya, makasih, Bu. sama-sama.
Oke, waktunya sampai 8.40 ya, sampai penguploadan. Jadi satu soal di bagian A dan satu soal di bagian B. Ini saya sedang mempersiapkan tempat pengumpulannya. Tepuk tangan, sebentar. Ini jatuh, itu di tangan Pak. Bawah depan di tangan. Nih. Bukan. Lagi. Oke, waktunya mungkin saya akan tutup form pengumpulan sampai jam 9 ya. Jadi ini saya akan kirimkan lewat, karena saya nggak ikut grup kalian, saya kirim lewat Rizky Ramadanti ya. Mana neneknya? Nenek, ini galak aja boleh. Kalau kau ikut nenek galak aja lah. Galak aja. Iya. Mana nenek? Tapi yang ini ya. Mana nenek galak aja. Sudah ya soalnya ya. Soalnya sudah disimpan, satu soal di bagian A dan satu soal di bagian B. Saya akan curiga kalau misalkan kalian mengerjakan soal yang sama dengan kumpulan banyak orang ya. Jadi harus ada variasi-variasinya. Mungkin setiap orang akan memandang soal yang susah berbeda-beda ya, ataupun soal yang gampang. Oke, 10 menit lagi untuk pengerjaan soal latihan. Jangan lupa untuk mengumpulkan latihannya. Tujuannya adalah untuk melihat feedback dari teman-teman, sampai mana pahamnya, sampai mana yang tidak paham, supaya untuk di minggu depan, ketika kuliahnya udah offline, saya bisa melihat tindak lanjut ya dari kuliahan ini.
Mungkin untuk pertemuan hari ini segitu dulu, 10 menit lagi silahkan dilanjutkan soal latihannya. Untuk perkuliahan kita tutup sampai di sini ya. Sudah disimpan ya soalnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf lahir batin karena masih ada suasana Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.